Baik, selamat pagi Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat Ananda di sekolah. Tetap semangat. Pada pagi hari ini kita akan bertemu kembali di dalam mata pelajaran bimbingan konseling, tentunya dengan materi yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita akan bahas tentang kecerdasan manusia. Baik, ketika kita bicara tentang kecerdasan manusia, bahwa ada 8 kecerdasan manusia. Yang pertama ada kecerdasan linguistik, kemudian ada kecerdasan logistik, kinestetik, spasial, dan ada kecerdasan musikal, interpersonal, intrapersonal, dan kecerdasan naturalistik. Baik, kita langsung saja masuk kepada kecerdasan yang pertama. Kita akan bicara tentang kecerdasan linguistik, bahwa kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Dan cirinya orang-orang yang memiliki kecerdasan linguistik itu, ciri yang pertama adalah dia suka membaca, menulis, dan diskusi. Dia juga senang bermain dengan kata-kata, artinya dia suka banget tuh sama yang namanya bahasa gitu loh. Kemudian dia dapat mengeja dengan baik, dia dapat membaca dengan baik, dan pekerjaan yang cocok buat orang-orang linguistik adalah jurnalis, penyair, pengacara, dan pedagang. Baik, kita lanjut kepada kecerdasan yang kedua, yaitu kecerdasan logistik matematis. Kecerdasan logistik matematis adalah kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan logika. Artinya, orang-orang logistik matematis dia lebih mendahulukan akal dibanding rasanya. Oke, cirinya. Ciri orang-orang logistik adalah yang pertama dia senang bekerja dengan angka-angka. Kemudian dia senang bermain catur, dia senang game-game yang ada unsur tantangan, yang menantang dia suka gitu. Kemudian orang-orang logistik dia menyiapkan jadwal secara terperinci. Artinya orang-orang logistik matematis dia suka jadwal terprogram, seperti itu. Nah, ketika kita bicara kerja yang cocok buat orang-orang logistik matematis, ada akuntan dan ada programmer. Baik, kita masuk kecerdasan kinestetik. Apa sih kecerdasan kinestetik itu? Baik, kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan tubuh secara terampil. Cirinya, orang-orang kinestetik itu dia suka bergerak, dia suka olahraga. Kemudian apalagi? Orang-orang kinestetik itu dia cakap di dalam melakukan sesuatu seorang diri. Artinya dia mandiri dong gitu. Kemudian dia suka permainan yang menantang. Dia suka permainan yang menggunakan logika, dia suka menggunakan permainan yang menggunakan fisik, dia suka yang menantang. Nah, itu kalau cirinya secara umum tentang kecerdasan linguistik. Kemudian kita kembali kepada pekerjaan yang cocok buat orang-orang kinestetik. Yang pertama dia cocok banget nih kalau jadi ilmuwan, kemudian akuntan dan programmer. Berikutnya kita masuk ke kecerdasan spasial. Ini asik banget nih. Apa sih kecerdasan spasial? Nah, ketika kita bicara kecerdasan spasial itu adalah kemampuan untuk melihat dunia visual secara akurat. Cirinya apa aja? Oke, dia juga ada cirinya. Ciri yang pertama, menyukai seni, menikmati lukisan dan patung. Artinya orang-orang spasial itu dia suka banget tuh yang namanya seni. Seni apa aja dia suka. Kemudian dia menyukai pencatatan secara visual menggunakan kamera. Artinya orang-orang spasial itu dia ingin mendokumentasikan setiap kegiatannya melalui kamera. Yang ketiga, dia mudah membaca peta atau melakukan navigasi. Ini bagus buat spasial, dia suka tantangan kembali. Dan terakhir, cirinya adalah dia menulis dengan cepat saat mencatat. Nah, ini asik banget nih karena jarang orang yang bisa menulis dengan cepat dan tepat saat mencatat. Nah,
Bicara pekerjaan yang cocok buat orang-orang spasial, yang pertama dia cocok banget kalau di bidang arsitek, kemudian dia cocok juga di fotografer, ada desainer, pilot dan insinyur. Itu kecerdasan di bidang spasial. Baik, berikutnya kita masuk kepada kecerdasan apa nih? Kecerdasan berikutnya kita masuk kepada kepekaan terhadap musikal. Nah, nih kita lihat dulu. Oke, spasial sudah, kita langsung masuk kepada kecerdasan musikal. Baik Ananda, nih pas banget nih untuk usia seperti kalian remaja nih, tentang musikal. Ketika kita bicara musikal, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan musikal? Baik, kecerdasan musikal itu meliputi kepekaan terhadap nada, kemudian irama, termasuk musik dan kemampuan bernyanyi dan menggunakan alat musik. Ciri-cirinya, orang-orang musikal itu dia mampu memainkan alat musik. Jadi Ananda, paling tidak orang-orang musikal itu dia mampu memainkan beberapa alat musik gitu kan. Dia kuasai. Dan dia tidak hanya mampu tapi dia juga menguasai beberapa alat musik. Kemudian dia sering mendengarkan lagu sambil belajar. Nah, pas nih buat kamu banget nih kalau pas mau ulangan, ada pakai handset, pakai earphone, pas banget tuh buat orang-orang musikal biar masuk, biar menyerap ke materi-materi yang dibelajarkan selama ini. Berikutnya ciri-ciri orang musikal, dia mengingat irama hanya mendengarkan beberapa kali saja. Jadi cukup sekali dua kali dia mendengarkan musik, dia langsung hafal nih. Oh ini ya lagunya, oh ini ya aransemennya, seperti itu. Nah, bicara pekerjaan yang cocok buat orang-orang musikal, yang pertama penyanyi dong, jelas banget gitu kan. Kemudian musisi, kemudian pencipta lagu. Baik, berikutnya kita langsung saja masuk kepada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah bagaimana seseorang itu mengerti dan mengamati perasaan orang lain. Nah, bicara interpersonal itu Ananda artinya ada kepekaan di sana. Kita mengerti kondisi teman-teman kita, kita mengerti kondisi lingkungan kita. Kemudian dia juga ada ciri. Nah, cirinya juga dia pawai, dia piawai banget tuh berkomunikasi. Dia ahli banget berkomunikasi. Kemudian dia peka terhadap perasaan orang lain. Dia mudah berempati dengan orang lain. Berikutnya orang-orang interpersonal dia juga percaya diri. Dan terakhir, orang-orang interpersonal dia merupakan pendengar yang baik, yang luar biasa. Keren gitu. Keren banget nih orang-orang interpersonal. Dan ciri pekerjaan yang cocok buat orang-orang interpersonal, yang pastinya ada negosiator, ada dosen atau guru, ada networker. Pas banget nih buat kalian yang punya potensi seperti itu. Dan terakhir ada namanya kecerdasan intrapersonal. Oke, ciri-cirinya orang yang intrapersonal, dia suka bekerja sendiri, dia cenderung cuek, dia sering introspeksi diri, dia sering merasa bersalah. Kemudian dia paham kekuatan dan kelemahannya. Orang-orang intrapersonal itu Ananda, dia tahu kelebihannya, dia bisa mengembangkan, dia tahu kelemahannya, dia cari solusinya. Nah, itu orang-orang intrapersonal. Dan pekerjaan yang cocok buat orang-orang intrapersonal yang pastinya konselor dong, sama seperti ibu atau teolog. Baik Ananda, tadi sudah dijelaskan ada 8 kecerdasan manusia, 7, dan ini yang terakhir nih, terakhir banget, ada kecerdasan namanya naturalistik. Ketika kita bicara tentang kecerdasan naturalistik, ada kata-kata di situ memahami dan menikmati alam secara produktif. Nah, cirinya orang-orang naturalistik itu cinta banget dengan lingkungan, dia menyukai hewan. Dan hewan itu tidak hanya 1-2 saja, tetapi dia menyukai beberapa hewan. Kemudian dia suka suasana alam, misalnya apa aja sih? Misalnya ada pantai, ada pegunungan dan sekitarnya, dia sangat suka gitu loh berada di alam. Dan yang terakhir dia sangat suka mengamati atau mengenali tingkah laku hewan. Nah,
Bicara pekerjaan yang cocok, yang layak, yang pantas buat orang-orang naturalistik adalah yang pertama petani. Dia cocok banget nih. Dan Ananda, ketika kita bicara petani, jangan salah, penghasilan petani di luar negeri sana luar biasa. Dan kita bisa kembangkan di Indonesia. Kemudian pekerjaan berikutnya adalah nelayan, pendaki, dan pemburu. Baik, pada pagi hari ini hanya ini pertemuan kita pada mata pelajaran bimbingan konseling dengan kecerdasan manusia. Sukses buat Ananda, luar biasa buat kalian. Sampai ketemu berikutnya. Selamat pagi, I love you, I see teru buat Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.